Melihat sajian ini, mungkin orang akan bisa langsung menebak dari tampilannya yang mencolok. Ya, es pisang ijo. Kudapan khas Sulawesi Selatan ini memang punya cita rasa khas yang unik dan digemari banyak orang terlebih di saat bulan Ramadan. Tekstur lembut dari fla putih berpadu dengan topping pisang berbalut adonan hijau yang disiram sirup merah memang membuat es pisang ijo terasa sangat istimewa. Sampai-sampai banyak orang yang menyebut es pisang ijo ini sebagai rajanya segala es. Yang aku suka dari pisang ijo itu gurih, terus pisangnya tuh rada asam, terus kayak bentuknya tuh unik, warnanya tuh lucu. Dua-duanya sih segar dan mengenyangkan. Mengenyangkannya dari pisangnya itu. Lalu apa sebenarnya yang menjadi rahasia di balik kelezatan dari es pisang ijo bisa menyebar luas dan terus eksis selama puluhan tahun? Menurut Daeng Rahman, pemilik salah satu kedai masakan khas Makassar di Jakarta Selatan, kuncian utama terletak pada pemilihan jenis pisang dan jenis tepung yang berkualitas. Meski kini banyak pedagang yang membuat es pisang ijo dengan jenis pisang lain seperti pisang kepok, uli, dan tanduk. Namun tidak dengan Daeng Rahman. Selama belasan tahun berjualan es pisang ijo, dirinya hanya menggunakan jenis pisang Raja Buluh. Pisang yang kita pilih itu, yang kita pakai di sini adalah pisang Raja Buluh. Nah, yang bagus ya, nggak terlalu matang, nggak mentah juga, jadi agak mengkal. Terus prosesnya itu dikukus. Nah, itu setelah pisangnya dikukus, proses kedua yaitu tepungnya, balutan dari pisang hijau. Nah, balutan pisang hijau ini ada dua tepung beras ketan dan tepung beras biasa. Itu kalau misalnya tidak sebanding, itu bisa pisang hijaunya lengket atau apa ya kan, bisa terlalu keras, kalau dikena matahari keras. Karena perbandingan waktu membalut pisang hijau itu. Pertama, pisang Raja Buluh dipilih yang masih mengkal alias masih setengah matang. Lalu dikukus selama 15 menit tanpa dikupas kulitnya. Sambil menunggu pisangnya matang, dibuat adonan untuk balutan pisangnya. Tepung beras dicampur dengan tepung ketan, lalu ditambahkan sedikit garam. Adonan diuleni dengan menambahkan sedikit demi sedikit air sari pandan untuk mendapatkan warna hijau. Aduk terus adonan sampai benar-benar kalis dan tidak lengket di tangan. Pisang yang sudah matang dikukus, lalu dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau sampai menutupi seluruh bagian pisang. Selanjutnya, adonan pisang hijau ini harus dikukus kembali sekitar 15 menit. Perbandingannya itu 40-60. Iya. 40 tepung ketan, 60 beras biasa. Jadi itu perbandingannya. Nah, terus waktu dikukus memang harus dikontrol. Jangan sampai dia terlalu matang. Kalau terlalu matang dia lengket antara satu sama lain. Tahap selanjutnya adalah membuat adonan fla yang sekilas menyerupai bubur sumsum. Sebelum dimasak, tepung beras harus dilarutkan dulu ke dalam air santan sampai benar-benar larut sempurna, baru bisa dipanaskan. Tujuannya adalah supaya dapat menghasilkan tekstur fla yang halus dan lembut tanpa ada butiran-butiran tepungnya. Ada dua kunci memasak fla. Yang pertama harus menggunakan campuran santan kental dan encer. Usahakan kelapa diparut dengan alat manual agar bisa menghasilkan santan yang lebih creamy dan gurih dibandingkan digiling dengan alat parutan mesin. Santan itu kita pilih dari kelapa tua udah pasti ya. Nah, terus pada saat kita bikin fla itu campuran ketan sama beras biasa juga ada. Nah, kita masak sampai mendidih santan, baru dinaikkan tepungnya kedua-duanya, diaduk sampai rata, Terus kalau misalnya terlalu encer ya kasih air sedikit, terus kasih gula putih. Kedua, selama proses masak, fla harus terus diaduk sampai matang dan mendidih.
Menurut Daeng Rahman, vla es pisang ijo yang asli hanya berwarna putih tanpa ada campuran pewarna apapun. Kalau originalnya tadi itu ya harus warna putih. Tapi dengan berkembangnya bisnis di Jakarta, persaingan, orang memilih biasanya penarik dari mata. Ya, di warna-warnain itu planya, ada warna kuning, hijau, putih, ya warna pelangi supaya orang tertarik. Itu saya rasa tidak masalah, ya kan, selama masih ada originalnya yang pla putih itu, ya. Sebagai penyempurna rasa sekaligus menjadi aroma khas dari es pisang ijo, Daeng Rahman menggunakan sirup merah jenis tertentu. Menurut Daeng Rahman, rasa dan aroma sirup tradisional Makassar tak bisa tergantikan dengan cita rasa jenis sirup lainnya. Dalam sehari, kedai Daeng Rahman bisa menghabiskan 20 butir kelapa, 10 kg tepung beras dan ketan, serta 5 botol sirup merah. Tapi DHT nggak dijual bebas di Jakarta, harus kirim dari Makassar. Ya itu kesulitan kita. Tapi kalau pisang among itu di mana-mana sudah bisa diproduk. Aroma, ya aroma dan manis. Dia tuh aromanya menyengat, ya kan. Terus nggak terlalu manis. Kalau ambong nggak ada aromanya, tapi terlalu manis. Untuk penyajiannya, es pisang ijo terbilang cukup sederhana, namun sangat kaya rasa. Bubur atau vla dimasukkan ke dalam piring, lalu adonan pisang ijo dipotong-potong dan diletakkan di atas vla. Selanjutnya tinggal disiram dengan rebusan santan encer, susu kental manis, dan siraman sirup merah. Terakhir, tambahkan es batu yang diserut halus. Wah, benar-benar sajian yang tak hanya menggoda mata, namun juga memanjakan lidah. Hampir sama bubur sumsum sama pla itu. Iya, cuma bubur sumsum yang pernah saya coba itu nggak terlalu manis. Iya, dan dia itu coba air gula merah, tidak pakai susu. Kalau kita sudah pakai susu, pakai santan. Namun siapa sangka, di balik cantik dan manisnya, konon es pisang ijo ini menyimpan asal-usul yang cukup dramatis. Diyakini muncul sejak 300 tahun silam, kudapan satu ini disebut-sebut sebagai makanan penyelamat nyawa manusia. Ya itu pernah saya dengar itu, walaupun saya tidak sepengetahuan lebih banyak, tapi pernah saya dengar. Jadi ada tukang masak kerajaan itu ada kena hukuman mati, tapi sebelum dia dapat hukuman dia disuruh masak. Maka dia masak makanan yang terenak. Timbul di pemikiran si tukang masak ini, dia bikin pisang hijau. Setelah dia buat pisang hijau, disajikanlah sama raja. Rajanya terus mencoba makanan tukang masak ini. Ternyata pisang hijaunya enak. Saking enaknya, raja itu menghapuskan hukuman mati buat tukang masak. Tak heran bagi masyarakat Makassar, es pisang ijo tak hanya dianggap sebagai makanan biasa. Kehadirannya menyimpan kisah legenda serta berbagai filosofi. Warna hijau pada es ini diyakini melambangkan sebuah kesakralan, kesucian, kebaikan, dan ketentraman. Sehingga adonan hijau yang membungkus pisang ini sama sekali tak boleh dirubah warnanya. Di Makassar sendiri, es pisang ijo kerap disajikan dalam berbagai acara penting adat dan keagamaan. Cuma acara-acara resepsi misalnya perkawinan, sunatan, itu sering dipakai. Selain itu, es pisang ijo juga dianggap sebagai simbol harga diri dan martabat bagi masyarakat Makassar. Pasalnya, es pisang ijo kini tak hanya menjadi kebanggaan orang Makassar saja, tetapi juga menjadi kebanggaan Indonesia. Ya kan, misalnya nih kita keluar negeri, es pisang ijo, oh ini Makassar nih, ya itu salah satu mengangkat nama daerah kita. Jadi makanan-makanan daerah memang sudah kalau go internasional itu atau ibarat kata masih di Indonesia itu nama daerah tetap dibawa. Itu karena memang asalnya dari Makassar.